To Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Walaupun masih dalam situasi yang sama, kita masih harus beribadah secara online, tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Kalau kita masih bisa ada hari ini, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk itu, kita patut bersyukur kepadanya, karena Tuhan tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sendiri seringkali tidak setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mohon pengampunannya agar kita layak untuk datang beribadah, untuk menaikkan pujian syukur kita dan penyembahan kita kepadanya. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan, aku berserah. Berserah kepada Yesus.
berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Berserah kepada Yesus, diriku buat Tuhan. Penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi oleh karena kasih Kristus kita telah ditebus dan kita telah menerima anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Kalau Yesus sanggup menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan, maka Dia juga pasti sanggup memelihara hidup kita. Untuk itu mari kita terus mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kembali kita akan pujikan, ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa yang pertama untuk setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, dan biarlah dalam setiap kebutuhan hari lepas hari jemaat Tuhan, Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang ada. Dan yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan, supaya Tuhan pulihkan yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan terkhususnya untuk orang tua kita di usia emasnya, supaya Tuhan tetap memberkati mereka, gitu ya, supaya Tuhan tetap menguatkan dan menjaga dan menyertai. Dan kita juga mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa di masa pandemik ini supaya dapat diselesaikan dengan baik, ya, dapat ditemukan vaksin dan dapat berjalan kembali normal seperti dulu kala. Kita berdoa supaya masalah corona ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan kita juga mau berdoa khususnya untuk pelayanan kita di gereja di GKI Gracia, supaya Tuhan tetap memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Berikan berkat-Mu kepada jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah semuanya dapat berhasil ya Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Di masa pandemik ini kami tahu ya Tuhan, kesulitan ekonomi kami alami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau membukakan jalan kepada kami, pulihkan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Engkau bukakan kami jalan, dan Engkau memberikan kami pengharapan pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk kesehatan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan. Engkau berikan kesehatan kepada kami. Engkau melindungi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit yang ada ya Tuhan. Lindungi dan berkati kami. Terkhususnya untuk para orang tua kami di usia emas mereka. Engkau menyertai, memberikan pengharapan, kekuatan, perlindungan, berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera di masa usia emas mereka ya Tuhan. Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kami tetap berdoa untuk orang tua dari Ibu Mariani. Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan. Biarlah bangsa ini dapat terus maju, berkembang, dan diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin, supaya mereka dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk masalah corona saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya dapat ditemukan vaksin, dan bangsa kami dapat pulih kembali ya Tuhan. Seperti sedia kala ya Tuhan. Engkau memberkati supaya COVID ini dapat berlalu, dan kami dapat melakukan setiap kegiatan kami secara normal kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa
Kiranya Engkau memberkati gereja ini ya Tuhan. Setiap pelayanan dalam gereja ini Engkau memberkati. Baik itu komisi-komisi, Kau berkati ya Tuhan. Bela melalui pelayanan dalam gereja ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Kau berkati para pengurus, majelis, hamba Tuhan yang melayani dan jemaat Tuhan yang melayani. Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menjawabnya tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Walaupun saat ini kita masih berada dalam situasi yang kita sendiri tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, tapi bagian kita adalah terus mempercayai Tuhan dan terus mengucap syukur kepadanya. Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Mari kembali kita pujikan hujan yang berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakan-Mu. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Ayatnya yang ketiga, hujan berkat akan turun, Roh Kudus turunlah. Hujan berkat akan turun, Roh Kudus turunlah. Ku buangkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberi kekuatan dan memulihkan hidup kita. Hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini.
cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saat kita berada dalam lembah yang kelam, saat beban hidup terasa menekan berat, saat hati dipenuhi oleh rasa takut dan gelisah, kepada siapa kita datang berharap dan meminta pertolongan? Berharap pada dunia adalah sia-sia. Berharaplah hanya kepada Yesus, karena hanya pada Yesuslah ada pertolongan, karena hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita menghampiri Tuhan, kita masuk dalam doa sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, memberikan kami hikmat, akal budi dan pengetahuan untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada pribadi lepas pribadi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah bersama di dalam ibadah Gereja GKI Gracia. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10.
Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jemaat Tuhan boleh membacanya di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, membedakan Injil Kristus dan Injil yang lain. Karena di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Paulus dengan tegas dan jelas dia menolak atau menegur jemaat di Galatia ketika menghadapi situasi yang sulit, yaitu pengajaran palsu dari Injil lain. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam perkembangan teknologi saat ini, segala sesuatu dipermudah, ya. Manusia sangat dipermudah sekali dengan teknologi yang semakin berkembang. Tidak perlu lagi kita harus masuk di toko, kita hanya perlu belanja dengan menggunakan smartphone kita dan memesan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin makan, kita tidak perlu lagi untuk pergi ke sebuah restoran atau ke rumah makan. Kita hanya tinggal memesan aplikasi di dalam smartphone kita dan makanan yang kita inginkan tiba, gitu ya. Ketika kita ingin pergi ke mana-mana, kita tidak perlu lagi harus capek-capek naik bis atau lain sebagainya, gitu ya. Kita tinggal pesan, ada Grab yang datang ya, siap antar jemput kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu istri saya pesan satu makanan begitu ya, lewat aplikasi online, dan dia melihat bahwa makanan itu begitu enak sekali ya, begitu lezat sekali. Dia menyukainya. Akhirnya dia pesan dan dia memiliki ekspektasi yang tinggi dengan makanan itu karena memang terlihat enak sekali di fotonya begitu ya. Akhirnya dia berharap sekali, tapi pada waktu itu saya katakan jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Nanti takutnya realita tidak sama seperti ekspektasi, gitu ya. Pada waktu itu ketika makanan tiba, ya, apa yang terjadi? Sama persis dengan gambar yang ada di fotonya. Tetapi jemaat Tuhan, ternyata makanannya atau rasanya yang berbeda, gitu ya. Seolah-olah di foto itu terlihat begitu nikmat, begitu lezat. Ketika tiba, waktu istri saya membukanya dan menikmatinya, makannya, rasanya tidak sama seperti yang ada dalam ekspektasinya. Ya. Dia kecewa, ya, dia kecewa. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali bukan ketika kita memesan barang online, gitu ya, apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam ekspektasi kita berbeda dengan realitanya, ya kan? Good news berubah menjadi bad news. Kabar baiknya berubah menjadi kabar buruk. Pengharapan berubah menjadi sebuah kekecewaan. Apa hubungannya good news dan bad news dengan firman Tuhan pada hari ini? Sesuai dengan tema kita, membedakan Injil Kristus dan Injil lain, kita akan belajar untuk mengenal Injil Kristus yang adalah good news itu, yang adalah kabar yang sukacita, adalah kepastian yang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan Injil lain yang adalah bad news, adalah kabar buruk yang membuat kita jauh daripada Tuhan, ya.
yang membuat kita meninggalkan Tuhan, yang membuat kita semakin tidak memiliki iman di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, apa arti dari Injil lain yang dimaksud di dalam firman Tuhan pada hari ini? Paulus menggambarkan pengajaran orang Yahudi yang menyesatkan jemaat di Galatia sebagai Injil lain. Jadi jemaat Tuhan, Injil lain yang dimaksud oleh Paulus bukanlah sebuah kitab gitu ya, atau bukanlah sebuah papirus yang ditemukan di sebuah tempat tertentu ya, atau seperti kitab Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi maksud dari Injil lain dalam konteks ini adalah gambaran dari Rasul Paulus melihat atau memahami pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang menyesatkan jemaat di Galatia pada saat itu. Sehingga pengajaran-pengajaran itu digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai sebuah Injil lain yang memutarbalikkan fakta, yang membuat iman jemaat Galatia jauh daripada Tuhan. Sungguh luar biasa saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks ini saudara, ada situasi yang sangat memprihatinkan dan sangat genting, sangat penting, yaitu bahaya yang sedang mengancam jemaat di Galatia. Apa itu? Yaitu ajaran sesat dari orang-orang Yahudi. Ajaran sesat dari orang-orang yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Ajaran sesat yang seolah-olah sepertinya sangat rohani, tetapi justru membuat mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, gejolak perasaan ini terlihat jelas dalam penulisan Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini. Ada gejolak perasaan emosional dari Rasul Paulus. Ada kegentingan yang perlu segera ditangani, saudara. Ada masalah yang harus segera ditangani. Biasanya, saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat, ya, ciri khasnya adalah selalu ada ucapan syukur dan doa. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam surat Galatia ini, saudara, ya, begitu pentingnya sehingga Rasul Paulus langsung memberikan sebuah teguran yang sangat serius. Karena dalam jemaat Galatia ada ancaman yang membuat jemaat Tuhan sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan. Apa buktinya? Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ya, di dalam ayat yang ke-6, aku heran, kata Rasul Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Menarik, kata aku heran. Biasanya di dalam surat-surat yang lain, aku mengucap syukur, aku berdoa, aku mengucap syukur. Tetapi di sini aku heran. Ada sebuah masalah, ya, situasi yang sangat genting itu, sehingga Rasul Paulus harus menuliskan surat Galatia ini kepada jemaat di Galatia. Dan sumber masalah itu adalah dari orang-orang Yahudi yang membuat konsep-konsep atau pengajaran-pengajaran yang disebut oleh Rasul Paulus adalah Injil lain yang bertolak belakang dengan Injil Kristus. Contohnya, Bapak Ibu, ketika keselamatan hanya diperoleh oleh karena di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi mereka menyesatkannya bahwa keselamatan adalah hasil daripada ketaatan daripada hukum Taurat. Jemaat Tuhan harus disunat. Jemaat Tuhan harus mentaati hukum Taurat kalau mau selamat. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran lain, saudara, yang merupakan Injil yang lain, yang bertolak belakang dengan Injil Kristus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan kita harus bisa membedakan ciri dari Injil Kristus, yaitu pengajaran yang benar, dan ciri dari Injil yang lain, yaitu pengajaran yang dibuat oleh seseorang atau mungkin oleh kita sendiri. Karena saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita hari lepas hari, saat ini seringkali Injil lain muncul
yang seolah-olah rohani, dan ancamannya membuat iman kita meninggalkan Tuhan. Mari kita melihat, saudara, ciri yang pertama. Injil Kristus membuat seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Injil lain membuat seseorang semakin jauh daripada Tuhan, bahkan berbalik daripada Injil Kristus. Ya. Bukan hanya berbalik dari pengajarannya, saudara, tetapi berbalik daripada Tuhan, berbalik daripada imannya, meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan bahwa Injil yang lain itu membuat jemaat lekas berbalik daripada Tuhan. Itu jelas terlihat di dalam ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Siapa Dia? Yaitu Tuhan, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kata berbalik ini, saudara, artinya adalah beralih kepada pandangan lain yang bukan sebuah kebenaran. Kalau dalam konteks ini adalah tentang keselamatan yang adalah kasih karunia Tuhan, yang harusnya keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian daripada Tuhan, dan kita memperolehnya oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi dibumbui oleh orang-orang Yahudi bahwa keselamatan itu diperoleh oleh karena ketaatan kepada hukum Taurat dan lain sebagainya, diubah oleh mereka, saudara. Inilah Injil yang lain, inilah Injil yang palsu, inilah kabar buruk daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Hal ini bukan mengacu kepada orang yang baru bertobat, saudara, karena mereka, orang-orang yang baru bertobat itu rentan untuk dipengaruhi, begitu ya. Tetapi yang membuat Rasul Paulus ini begitu marah, ini mengacu kepada orang-orang yang sudah lama percaya, tetapi masih bisa berbalik, masih bisa meninggalkan Tuhan, masih bisa dipengaruhi oleh Injil-Injil yang lain itu, pengajaran-pengajaran yang salah itu. Sangat ironis, saudara yang terkasih. Seharusnya orang yang sudah lama hidup dalam Tuhan, seharusnya dia sudah memiliki prinsip kerohanian yang kuat di hadapan Tuhan, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tetapi ini sebaliknya. Justru orang-orang yang seperti itu yang mereka meninggalkan Tuhan, dan justru mereka lah yang memberikan kesesatan kepada jemaat-jemaat yang baru bertobat. Oleh karena itu, saudara, hal inilah yang menyebabkan Paulus begitu marah, karena tindakan yang mereka lakukan itu menjauhkan diri mereka daripada Tuhan, membuat mereka berbalik dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kampus saya dari tingkat 1 sampai tingkat 3, begitu ya, dan tingkat 5 itu dilarang menggunakan handphone, ya, apalagi yang baru masuk, ya. Biasanya, saudara, mahasiswa yang baru masuk itu masih polos-polos, begitu ya, itu takut untuk menggunakan handphone karena ada pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran menggunakan handphone, ada konsekuensinya atau ada hukuman yang diberikan, ya. Saudara yang terkasih, kalau saya memperhatikan, justru yang banyak menggunakan handphone secara diam-diam, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu adalah kakak-kakak seniornya. Mereka sudah terlatih bagaimana caranya menyembunyikan handphone supaya tidak ketahuan. Saudara yang terkasih, justru para senior lah yang berlomba-lomba untuk melakukan pelanggaran itu. Dan hal ini juga terjadi di tengah-tengah jemaat di Galatia. Ironis sekali, justru orang-orang Kristen yang sudah lama hidup dalam Tuhan, mereka lah yang mudah dipengaruhi, ya, oleh Injil lain itu, sehingga mereka berbalik daripada Tuhan. Sangat ironis, saudara, sangat ironis. Yang harusnya mereka membimbing, mengajar jemaat-jemaat yang baru bertobat untuk hidup bertumbuh dalam Tuhan, tetapi justru mereka tidak menjadi berkat, justru mereka tidak menjadi saksi, mereka tidak mencerminkan kesaksian hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana aplikasinya atau contohnya dalam kehidupan kita hari lepas hari saat ini, gitu ya, tentang Injil lain ini. Saudara, seringkali dalam kehidupan saat ini kita melegalkan segala cara. Kita menciptakan sebuah konsep-konsep baru yang dibubuhi atau dibungkus dengan sebuah hal yang rohani, gitu ya. Saya kasih contoh, seandainya saudara yang terkasih, ketika kita berselisih dengan sesama, dengan keluarga, atau dengan tetangga, atau dengan saudara, begitu ya. Mungkin kita berpikir, saya sudah mengasihi, saya sudah mengampuni. Dalam hati saya sudah mengampuni. Tapi kan Tuhan, saya ini manusia, pernah merasakan rasanya sakit dikhianati. Saya tidak akan mengasihi 100% Tuhan. Ya mungkin 70% sajalah. Terlihat sepertinya kita mengampuni, tetapi realitanya, kenyataannya kita tidak mengampuni. Kita tidak mengasihi. Masih terjadi perselisihan. Masih terjadi ketidaknyamanan satu sama lain. Ketidakterimaan satu sama lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini salah satu contoh. Kita menciptakan konsep dalam diri kita, yang justru konsep itu bertentangan dengan firman Tuhan, yang mengajarkan ketika engkau mengampuni, ampuni dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengampuni dan melupakan. Itu artinya tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, bersama-sama dalam satu tujuan untuk melayani Tuhan. Begitu ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, contoh berikutnya, ketika mungkin kita bekerja ya, capek, terus lembur, terus kita berpikir, Tuhan mengerti Tuhan. Saya sudah capek. Saya ini tiba di rumah sudah malam ini. Dan saya harus istirahat Tuhan. Tidak apa-apa ya Tuhan, besok sajalah untuk renungannya. Besok sajalah berdoanya. Besok sajalah baca firman Tuhannya. Tuhan tahu Tuhan, saya capek. Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang membuat kita menciptakan konsep-konsep Injil-Injil lain dalam hidup kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, Tuhan engkau tahu saat ini sedang masa pandemi. Saya kesulitan ekonomi. Saya membutuhkan uang. Kalau saya harus bekerja dengan jujur, bekerja dengan lurus Tuhan, tidak cukup uang saya untuk membiayai kehidupan keluarga. Tuhan engkau tahu. Inilah yang saya lakukan. Ya sedikit-sedikitlah nyeleweng dikit, melenceng dikit dari kebenaran Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita, saya dan jemaat Tuhan. Banyak hal-hal praktis yang menjadi Injil lain dalam kehidupan kita, yang menggeser Injil Kristus itu dalam hati kita. Akan tetapi hati-hati saudara, ketika kita menempatkan Injil lain dalam hati kita, memprioritaskan Injil lain dalam hati kita, maka ayat 6 ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi lekas berbalik daripada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang membedakan Injil Kristus dan Injil lain? Injil Kristus mempersatukan jemaat. Ya, Injil Kristus itu jelas saudara, mempersatukan sebuah persekutuan di dalam jemaat Tuhan. Tetapi Injil lain, dia mengacaukan dan memecah belah sebuah persekutuan di dalam jemaat. Mari kita membaca ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, yang sebenarnya bukan Injil,
hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata mengacaukan dalam ayat firman Tuhan ini memiliki arti mengganggu atau meresahkan, menakutkan, memecahkan. Ajaran yang benar, saudara, ajaran yang dari Injil Kristus itu seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar di tengah-tengah jemaat Tuhan. Injil yang benar adalah Injil yang mendamaikan kita dengan Allah, yang seharusnya juga mendamaikan kita dengan sesama. Sehingga di dalam persekutuan jemaat kita ada kesehatian, ada kesatuan untuk satu tujuan, yaitu melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah tujuan dari Injil dari Kristus. Ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, harusnya kita hidup di dalam kesatuan jemaat yang utuh di dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia? Terjadi perpecahan satu sama lain. Terjadi kekacauan. Terjadi perselisihan. Terjadi perbedaan. Oleh karena apa? Oleh karena Injil lain yang memutarbalikkan Injil Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak salah ketika kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Karena setiap orang berbeda. Ketika kita memutuskan sesuatu atau merencanakan sesuatu, kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Itu tidak salah, saudara. Tetapi apabila pemikiran itu akhirnya memecah belah persekutuan, itu yang salah. Karena kita menempatkan pemikiran kita di atas Injil Kristus. Itulah Injil lain. Pemikiran kita berubah menjadi Injil lain. Pemikiran kita berubah menjadi yang prioritas. Padahal yang lebih prioritas itu adalah Injil Kristus. Yang prioritas itu adalah tujuan untuk melayani Tuhan, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, seharusnya kita dapat menyatukan perbedaan itu. Ketika mungkin kita memiliki pemikiran yang berbeda dan pada akhirnya pemikiran kita tidak diterima, contohnya, tidak apa-apa, saudara yang terkasih. Asalkan prioritas di atas pemikiran kita, konsep kita adalah Injil Kristus diutamakan. Itulah yang paling penting. Perbedaan tidak masalah, tetapi bagaimana tujuan kesatuan jemaat itu tetap utuh. Sehingga di dalam perbedaan itu ada keharmonisan yang terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah ketika kita hidup di dalam kesatuan. Sungguh indah ketika hidup di dalam persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Meskipun ada banyak perbedaan pendapat, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Injil Kristus itu bukan memecah belah, saudara. Injil Kristus itu mempersatukan. Tapi ironis saat ini, saudara, ada banyak gereja-gereja di luar sana, saudara, yang pecah, yang kacau. Oleh karena apa? Oleh karena berbeda pendapat. Bahkan ada beberapa waktu lalu sampai tersiar di televisi. Oleh karena perbedaan, terjadi pertikaian, perkelahian antar jemaat satu sama lainnya. Sangat ironis, saudara. Menganggap bahwa diri paling benar. Itulah Injil yang lain. Karena Injil Kristus, dia adalah di atas dari segala-galanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang membuat sebuah musik instrumen dengan virtual. Jadi
dengan sebuah aplikasi atau dengan sebuah program. Saya tidak perlu bermain musik seperti main keyboard atau main drum begitu ya, atau main gitar dengan fisik begitu. Saya tidak perlu menggunakan itu. Dengan aplikasi itu saya menciptakan instrumen-instrumen dengan virtual ya. Jadi sudah disiapkan, di-download ya. Ada suara gitar, ada efek suara drum, ada efek suara bass, keyboard dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, ketika menyatukan instrumen-instrumen itu, ada namanya sebutannya itu mixing atau mencampur, ya, mencampur. Jadi ketika di mixing itu, saudara, masing-masing instrumen itu sudah memiliki sekian persen suaranya. Misalnya suara drum 40%, suara bass 40%, suara keyboard 20%, suara instrumen ini 10%, suara vokal dan semuanya. Saudara, untuk mencampur itu kita harus mendengar dengan baik. Tidak bisa suara ini harus lebih tinggi daripada suara ini. Suara ini ngotot lebih tinggi daripada suara ini. Tidak bisa. Semuanya harus disatukan sehingga terciptalah sebuah harmonisasi dengan baik. Sehingga ketika musik itu jadi, saudara, enak untuk didengar. Enak untuk didengar. Demikian juga, saudara, ketika kita hidup di dalam persekutuan di dalam Kristus, ada banyak perbedaan-perbedaan pemikiran dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi Injil yang lain, yang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan Injil Kristus, sehingga bukan kesatuan yang didapatkan, tetapi perpecahan yang kita dapatkan atau temui di dalam persekutuan kita, jemaat Tuhan. Demikian juga, saudara, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Saya percaya tidak ada yang sama, begitu ya, pasti berbeda. Suami, istri, dan anak masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Tapi saudara yang terkasih, apakah dengan cara berpikir yang berbeda itu membuat rumah tangga kita menjadi retak? Membuat rumah tangga kita menjadi kacau? Tidak. Justru bagaimana kita dapat menyatukan perbedaan itu, sehingga di dalam rumah tangga kita ada damai sejahtera, ada sebuah kerukunan, ada sebuah keharmonisan, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga Kristen, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, inilah ciri yang kedua. Injil Kristus mempersatukan. Mempersatukan apa? Mempersatukan jemaat, mempersatukan gereja, mempersatukan rumah tangga. Tetapi Injil lain mengacaukan atau memecah belah. Jadi kita dapat melihat ketika ada terjadi ini, ciri-cirinya kayaknya ini terjadi perpecahan, ini terjadi perselisihan. Ini tidak benar. Ini bukan Injil Kristus yang diutamakan dalam pelayanan kita. Itu, saudara, yang kedua. Mari kita memperhatikan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya kita dapat membedakan Injil Kristus dan Injil yang lain. Yang ketiga, Injil Kristus berpusat pada Kristus, tetapi Injil lain berpusat kepada manusia. Injil Kristus, saudara, segala sesuatunya fokusnya hanya kepada Kristus. Tetapi Injil yang lain, mereka berpusat kepada dirinya sendiri atau kepentingan dirinya sendiri. Mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, teguran Paulus sangat keras sehingga ia mau supaya jemaat Tuhan kembali untuk hidup fokus kepada Tuhan,
bukan untuk kepentingan diri sendiri. Paulus mau supaya mereka berbalik kepada Injil Kristus itu dan memahami bahwa keselamatan hanya di dalam kasih karunia, bukan karena kekuatan diri sendiri. Ketika kita menganggap bahwa keselamatan itu dapat diperoleh daripada ketaatan kita kepada hukum Taurat, itu menunjukkan bahwa kita menganggap bahwa diri kita dapat menyelamatkan hidup kita sendiri di luar Kristus. Itu artinya Injil lainlah yang membuat kita berpusat kepada manusia atau berfokus kepada manusia, menganggap manusialah yang hebat, menganggap diri kitalah yang hebat, bukan Kristus. Paulus memberikan contoh kesaksian hidupnya bahwa dalam pelayanannya ia tidak mencari kesukaan manusia, saudara, tetapi ia fokus mencari kesukaan Tuhan. Dia tidak mencari pujian dari manusia. Dia melayani Tuhan, memberitakan Injil hanya untuk fokus kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena ada banyak sekarang, saudara, yang hanya demi kepentingan pribadi rela untuk menghilangkan nilai rohani dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali diadakan sebuah acara rohani di sebuah lembaga pendidikan Kristen. Tapi karena ada pejabat tinggi dan pejabat penting yang datang, maka acaranya menjadi berubah, gitu ya. Acaranya berubah, dan bahkan dalam gedung yang setiap hari dipakai untuk ibadah, untuk persekutuan, ya, berubah, saudara, menjadi gedung yang penuh dengan asap rokok, menjadi gedung yang penuh dengan keributan. Ironis sekali. Asap rokok dari mana? Dari orang-orang yang dianggap penting itu. Nilai kerohanian berubah hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Kristus adalah mutlak, tidak bisa diubah oleh apapun. Dan jangan sampai kepentingan pribadi kita mengubah Injil Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari kita mengevaluasi hidup kita. Apakah hidup kita ini, yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita pribadi? Ketika kita melayani untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita pribadi, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita minta ampun di hadapan Tuhan apabila saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita meninggalkan prioritas utama dalam hidup kita, yaitu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena apabila kita hidup menempatkan diri kita di atas kepentingan Tuhan, maka kita tidak akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tidak akan menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ketiga ciri ini, mari kita belajar bersama-sama. Kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, bahwa Injil yang daripada Tuhan itu justru mendekatkan kita semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa Injil Kristus itu justru mempersatukan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan bahwa Injil yang dari Kristus itu memfokuskan hidup kita bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan Kristus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur bila melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan. Kami boleh mengintrospeksi diri kami. Apakah hidup kami sungguh-sungguh sudah memuliakan nama Tuhan, sudah melakukan Injil Kristus dalam hidup kami, atau ada Injil lain yang saat ini menguasai hidup kami.
yang memutar kebalikan kebenaran, yang membuat kami berbalik daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Berkati kami melalui firman Tuhan ini. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita pujikan doksologi. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menerima doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya melalui ibadah hari ini kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kau memberkati setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.